Shalom semua, selamat datang di Misa Virtual KKI Atlanta dimanapun kalian berada. Misa pada hari Minggu Prapaskah kedua bersama Romo Sam Nasada OFM dibantu dari Ola dengan Deacon Panca dan juga para petugas Misa di OLA. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita bangkit berdiri untuk lagu perarakan, Ya Tuhan, kami datang. Ya Tuhan, kami datang, meskipun hati kesal, karena kami bersalah semua. Pada Dikau, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu? Tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah, pantaskah kami menghadap padamu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Roh. Selamat siang, saudara-saudari sekalian. Selamat siang. Bergembira bisa bertemu kembali bersama-sama dalam merayakan misa di KKI Atlanta ini, terutama dalam masa Prapaskah ini, masa yang istimewa bagi kita untuk merenungkan perjalanan kita, perjalanan iman kita, dan juga dengan memikirkan dosa kita, tetapi juga memikirkan bagaimana kita diajak oleh Tuhan, dinantikan oleh Tuhan untuk kembali kepadanya, untuk rekonsiliasi dengan Dia. Karena itu, marilah sekarang kita mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Abraham telah bersedia mengorbankan anak tunggalnya dan mendapat berkat melimpah bagi umat keturunannya. Namun kami kerap kali dengan berkorban sedikit pun, enggan berkorban sedikit pun untuk sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Namun, kami kerap kali enggan berbuat baik demi kebahagiaan kami sendiri dan sesama. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah menunjukkan jalan pengorbanan sebagai jalan yang benar menuju kemuliaan sejati.
namun kami kerap kali mau enaknya sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Doa. Nggak ada. Romo, doa pembuka. Oh, sorry, maaf. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Kurban Bapa Abraham, leluhur kita. Pembacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak, Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu itulah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati sabdaku."
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Umat menjawab, "Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukurku kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Hari dalam awan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Romo mohon berkat. Semoga Tuhan berada dalam hatimu dan bibirmu, sehingga engkau dapat mewartakan Injil dengan pantas dan baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus
Menurut Markus, Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih. Dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus sendiri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Inilah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau Anda ditanya, Anda kan tinggal di Atlanta, kalau ada pengunjung, ada visitor dari out of state, out of town, apa yang akan Anda bawa mereka pergi? Apa atraksi-atraksi yang menarik di sekitar Atlanta? Stone Mountain. Ada Stone Mountain. Ada mungkin yang bawa ke Georgia Aquarium. Ada yang mungkin ke World of Coca-Cola. Banyak atraksi-atraksi yang mungkin menarik ya. Dan saya sendiri dulu pernah tinggal di Atlanta, tahu tentang yang namanya Stone Mountain itu, tapi belum pernah pergi. Tapi itu memang suatu ciri khas yang banyak, tempat turis yang banyak dikunjungi kan, di Georgia, di sekitar Atlanta. Nah, uniknya kayak saya tadi lagi mencari-cari tentang Stone Mountain, mungkin kan ini ada sangkut pautnya ya dengan gunung. Kita dengar dari bacaan pertama, Abraham pergi ke gunung, bacaan Injil, Yesus membawa 3 muridnya ke sebuah gunung. Jadi saya pikir ada, dan saya tahu di Stone Mountain itu ada ukiran ya, ukiran dari 3 jenderal konfederasi, Confederate Generals. Kalau saya pergi ke websitenya sekarang itu tidak kelihatan, tidak disebut-sebut itu. Dan gambarnya juga tidak ada gambar yang paling terkenal itu ada 3 jenderal lagi naik kuda itu tidak ada. Dan saya rasa kita semua tahu ya bahwa beberapa tahun terakhir ini memang ada semacam gerakan kesadaran untuk bagaimana kita memperlakukan sejarah kita di Amerika ini dengan sejarah Civil War, dengan sejarah Perang Saudara itu, di mana
usaha-usaha kadang-kadang usaha untuk mengagungkan, to glorify the confederacy gitu. Itu ada makna yang lebih menyakitkan di baliknya, terutama untuk orang-orang saudara-saudara kita yang berkulit hitam dengan sejarah slavery, dengan sejarah perbudakan, di mana simbol-simbol konfederasi yang dari perang saudara itu membawa sakit hati yang dalam karena sejarah perbudakan di negeri ini. Jadi sekarang mereka pun juga mungkin sedang struggle ya, bagaimana kita memperlakukan sesuatu yang besar ini, gunung yang bersejarah ini, tetapi dengan kesadaran bahwa ada bagian dari sejarah kita yang gelap yang harus kita pahami, yang harus kita ajarkan secara benar bagaimana kepada generasi-generasi penerus kita. Dan saya rasa ini ada hubungannya, saya ingin menarik hubungannya dengan bacaan Injil kita hari ini. Karena kalau kita lihat Stone Mountain dengan atraksi utamanya, bahwa ada 3 orang, ya, 3 figur, 3 jenderal konfederasi yang diagungkan, walaupun negara-negara bagian selatan kalah dalam perang saudara itu, tapi ada usaha untuk membuat mereka mendapat ke tempat yang terhormat. Ya kan, jangan lupa bahwa mereka ini pernah berperang untuk negara bagian kita, Georgia dan negara bagian lainnya di sekitar situ, yang bagian utamanya untuk mempertahankan hak mereka untuk memiliki perbudakan, untuk mendukung industri mereka. Tapi kalau kita lihat bahwa usaha-usaha untuk membuat monumen besar semacam itu kan ingin seperti membuat foto sejarah ya dalam segala kebesarannya, kemuliaannya. Ini di gunung, ini besar, orang-orang semua bisa melihat dari mana-mana bahwa ini adalah bukti kebesaran mereka, kejayaan zaman negara-negara bagian selatan bisa berkuasa dan menentukan hukum mereka sendiri, gitu. Dan saya rasa ini yang itikat dari Santo Petrus ketika dia berkata pada Yesus, Tuhan, ini sungguh baik bagi kita bahwa kita berada di gunung ini. Kau sedang ditransfigurasi, sedang mulia-mulianya, karena kau duduk di sebelah Musa, di sebelahnya ada Elia. Inilah tempat yang saya mau tinggal. Maka saya bikinkan kemah bagimu, bagi Musa, bagi Elia. Kita mau di sini. Udah begini aja. Ini sudah bagi Petrus ini, this is the glorious of the glories, gitu. Karena tidak ada lagi yang bisa melebihi ini. Saya mau tinggal di sini. Kita tidak usah turun gunung lah, begitu katanya. Tapi mungkin dan kita pun mungkin juga kalau kita ada di gunung itu, kita bayangkan mungkin kita pun juga mempunyai rasa yang sama, mempunyai feeling yang sama dengan Peter, kan, dengan Petrus. Ya, inilah tempat yang saya mau tinggal. Tapi kita tahu dari bacaan itu bahwa ini tidak berlangsung lama. Transfigurasi penampakan itu berhenti dan Yesus mengajak mereka turun dari gunung. Dan untuk menjalani sengsara, wafat dan kebangkitannya. Dia tidak mau melarikan diri dari sengsaranya yang harus dia lakukan. Tapi kita tahu kan Petrus berusaha, dalam bacaan sebelumnya juga ada Petrus berkata, aku tidak akan membiarkan engkau menderita Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau disalib. Dan kita pun mungkin juga berpikir sedemikian, itu natural dari kita. Jadi mungkin bagi Petrus dan bagi kita juga mungkin kita melupakan dari peristiwa ini, dari peristiwa transfigurasi ini, kita kadang melupakan poin yang saya rasa justru lebih penting dari semua ini. Dari semua penampakan, dari semua glorification ini, dari semua the brilliance, white clothes and all the clouds, ya, awan yang menutupi, ada yang lebih bermakna di sini.
ketika ada suara dari Allah Bapa sendiri, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Dan apa yang terjadi setelah mereka turun dari gunung, Yesus berkata, jangan ceritakan ini kepada siapa-siapa, apa yang kau lihat. Ya. Tapi Yesus tidak pernah melarang mereka untuk mengabarkan apa yang mereka dengar. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Murid-muridnya semua diberikan amanat, diberikan perintah untuk menyebarkan Injil, menyebarkan apa yang mereka dengar dari Yesus. Inilah ajaran-ajarannya. Karena kalau kita hanya berpaku pada sesuatu yang wow, sesuatu yang amazing, sesuatu yang spektakuler seperti transfigurasi, atau mungkin dalam hidup kita mungkin ada mujizat-mujizat yang besar. Kalau kita hanya berpaku pada itu tidak ada bedanya dengan yang kita dengar dengan perumpamaan bibit-bibit yang jatuh ke tanah yang berbatu. Bahwa jatuh ke tanah yang berbatu mungkin tumbuh sedikit tapi tidak mempunyai akar yang dalam. Karena itu cepat mati. Tapi kalau kita benar-benar mendengarkan, melaksanakan apa yang Yesus katakan, ajaran-ajaran Yesus sebenarnya, niscaya itu yang akan berlangsung terus-menerus, yang kekal dalam hidup kita. Kalau Anda tahu doa yang paling penting untuk umat agama Yahudi sejak dari sekitar zaman Musa sampai sekarang, yang mereka doakan setiap hari sebelum mereka tidur dan setelah mereka bangun tidur. Doa yang mereka doakan adalah doa yang namakan the Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu diambil dari kitab Ulangan bab 6. Tuhan, dengarkanlah Israel, dengar Israel. Sekali lagi kita dengar kata itu, dengarkan Israel. Tuhan Allahmu adalah Allah. Tuhan adalah satu, Allah adalah satu. Kita juga tahu saudara-saudara kita yang beragama Islam pun juga dalam azannya selalu mengatakan Tuhan Allah adalah satu, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Diambil kurang lebih dari bacaan ini, dari kitab Ulangan ini. Umat Israel dari sejak awal dalam doa hariannya diberikan peringatan. Dengarkan Tuhan, dengarkan Tuhan. Dan dalam saat transfigurasi itu, apa yang mereka harus dengarkan sudah menjadi daging. Inilah Yesus, inilah sabdaku. Tuhan berkata, dengarkanlah dia, inilah anakku. Dengarkanlah dia. Firman telah menjadi daging. Dan firman telah tinggal bersama-sama kita dalam Yesus. Inilah yang harus kita pikirkan. Bahwa saat transfigurasi Tuhan Yesus di atas gunung ini, mungkin hanya berlangsung beberapa menit dan murid-muridnya harus turun kembali. Tetapi kalau kita benar-benar menjalankan perintahnya, mendengarkan ajarannya, mendengarkan sabdanya, mudah-mudahan kita yang bisa transfigurasi, kita yang bisa menjadi umat Allah yang baru, menjadikan dunia ini pun transfigurasi juga untuk kedatangan kerajaannya, supaya kerajaan Allah benar-benar nyata di hadapan kita. Jadi ketika Yesus dalam awal Injil Markus mengatakan, bertobatlah dan sebarkanlah kabar baik, percayalah kepada kabar baik, kabar Injil. Dengarkanlah dia. Ketika Yesus berkata, cintailah Tuhan Allahmu dan cintailah sesamamu. Dengarkanlah dia. Ketika Yesus berkata, panggullah salibmu, angkat salibmu, dan ikutilah aku. Dengarkanlah dia. Dan di bagian akhir kitab Injil Markus, perintah terakhir dari Yesus sebelum dia diangkat ke surga adalah dia berkata kepada pengikutnya,
Pergilah ke seluruh pelosok dunia dan sebarkanlah kabar baik, sebarkanlah Injil. Dengarkanlah dia. Semoga kita yang mendengarkan dan menjalankan sabdanya, perintah-perintahnya, kita pun bisa menjadi transfigurasi bagi kita sendiri, bagi orang lain. Dan semoga dunia ini ditransfigurasikan untuk semakin menyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Marilah kita berdiri dan bersama-sama kita daraskan, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa bersabda, inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Marilah kita sekarang membuka hati kita untuk mendengarkan dia dan berdoa. Umat menjawab, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja bersama dengan seluruh umat beriman mampu memperbarui struktur dan penampilan gereja sehingga mendapat kepercayaan masyarakat dewasa ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga berkat doa yang tekun, umat Kristiani mendapat visi baru atas dunia yang sesuai dengan rencana Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi dunia tempat kita hidup, dengan segala potensinya untuk membuat orang bahagia. Ya Bapa, semoga di dunia ini, semua orang sanggup membagi rezeki bersama dan tidak membiarkan seorang pun kelaparan. Dan semoga kami saling memberi hak dan kesempatan untuk menjadi bahagia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berjuang demi keadilan di bidang sosial dan ekonomi. Ya Bapa, semoga para pejuang keadilan tidak patah semangat bila mengalami kegagalan, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan bila perjuangan mereka berhasil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sakit dan mendekati ajalnya, ya Bapa, semoga penglihatan Kristus yang berubah rupa meneguhkan harapan para sakit atas kebangkitan serta kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga Tuhan yang bangkit mengubah hati kami dalam perayaan Ekaristi ini, dan oleh daya kekuatan kasih-Nya, meyakinkan kami akan kehadirannya yang tetap. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk keluarga dan sanak saudara kami yang sedang sakit, khususnya teman kami Lisan dan Natalia Setiadi. Ya Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan mereka dari penyakit yang dideritanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman mereka dalam pengharapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Saya juga ingin menambahkan doa khusus untuk Paus kita, Paus Fransiskus, yang akan memulai perjalanannya, kunjungannya ke Irak. Semoga kita doakan keselamatan baginya, dan juga semoga kehadirannya membawa pengharapan bagi gereja di Irak yang sudah melalui berbagai macam penindasan, penganiayaan, dan berbagai macam penderitaan beberapa tahun terakhir ini dengan ISIS dan segala yang terjadi di sana. Kami mohon. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa membangkitkan kami dari keterpurukan kami dan menerangi kegelapan hati kami dengan sabda kasih-Mu. Maka kasihanilah kami dan kabulkanlah doa-doa kami dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik tembus sabda penuh hambur. Kata yang aku dengar, menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya, Maha Rahim Engkau. Namun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesali, tujuh padamu. Kata yang aku dengar, menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya, Maha Rahim Engkau. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon, semoga persembahan ini membersihkan hati kami dari cacat celah dan menguduskan jiwa raga umat-Mu untuk merayakan pesta kebangkitan Putra-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudahkah
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Setelah menubuatkan kematiannya sendiri di hadapan murid-muridnya, ia menampakkan kemuliaannya kepada mereka di gunung yang kudus. Dengan menghadirkan hukum dan nabi sebagai saksi, ia menegaskan kepada mereka bahwa hanya melalui sengsara ia akan sampai kepada kemuliaan kebangkitan. Dari sebab itu, bersama dengan kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dan tak henti-hentinya meluhurkan Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, penuh isi surga dan bumi, menyembah Engkau. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Allah. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja malaikat, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia. Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa. Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan perdamaian ini memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan segala persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur, dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu, ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku."
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon, terimalah juga diri kami bersama putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami di San Diego Robert, Uskup Atlanta Gregory, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, dengan para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus, Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa,
Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Salam damai, salam damai, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, damai Kristus besertamu. Salam, salam. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Bagi yang mengikuti misa virtual di rumah, mari kita berdoa bersama doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerima-Mu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu. Dan jangankan aku terpisah dari-Mu. Amin. Agar dunia damai pula dengan Allah Khalik-Nya. Dari sana mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus, dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Dia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan menyambut Putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan mengalami kemuliaan Putra-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ada beberapa pengumuman, silakan. Mohon waktu untuk pengumuman, Romo.
Selamat siang semuanya dan juga yang bergabung di online. Pengumuman pertama, di depan ada pundi-pundi Paskah yang bisa diambil. Setiap keluarga harap mengambil satu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kecuali tahun lalu, karena kita tidak bisa ke gereja sama sekali tahun lalu. Aksi Paskah kita yang pasti akan kita salurkan pertama untuk ke Panti Asuhan Naungan Kasih di ND. Suster Sipriana sudah sangat berharap karena tahun lalu kita tidak memberi, dan mungkin ada yang masih ingat kalau Suster Sipriana sekarang sedang berusaha untuk membuka Panti Asuhan Naungan Kasih yang kedua yang lebih ke daerah terpelosok. Jadi mohon kedermawaannya, kedermawaan saudara-saudari dan tolong diambil dan nanti dikembalikan waktu misa Paskah diolah. Yang kedua, untuk pelayanan warung konsuler akan diadakan akhir Maret. Jadi untuk pengumuman resminya akan dikeluarkan hari Senin. Salah satu dari kita, Randy, yang bertugas untuk mengurusi, membantu pelayanan warung konsuler di Atlanta ini. Jadi bagi kalian yang tahu teman-temannya membutuhkan pelayanan konsuler, bisa menghubungi Randy atau nanti lihat di Facebook KKI minggu depan nanti kita akan pasang tanggal kalau tidak salah 3 hari di tepatnya di warung. Yang ketiga, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Mungkin banyak yang tidak ingat Cassandra. Cassandra hari ini datang bersama kita mengikuti misa. Mungkin terakhir kita ketemu setahun lalu di rumah sakit, dan berhubung masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu kembali dan sekarang kita bisa ketemu. Jadi terima kasih. Mungkin semangat dan kerinduan Cassandra untuk menerima sakramen bisa diikuti teman-teman kita yang lain yang di rumah sakit belum bisa ke gereja. Dan terakhir terima kasih Romo Sam yang telah melakukan misa bersama kita minggu ini, dan selamat berhari Minggu. Ya, kembali terima kasih untuk umat KKI Atlanta yang sudah mengundang saya untuk kita bersama-sama boleh bergabung merayakan Ekaristi ini dengan bantuan teknologi. Kita dapat berkumpul, mungkin tidak hanya dari orang dari Atlanta, tapi juga dari mana-mana. Senang bisa dapat berkumpul bersama-sama bersatu dalam perjamuan Tuhan hari ini. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pulanglah dalam damai Kristus dan dengarkanlah Dia. Syukur kepada Allah. Mari kita meneguhkan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, penelan amanat suci, penyembuh segala luka, Penegak hukum cinta. Thank you. Thank you, Romo. Datang lagi. Kamu Thank you semua.
Sudah bisa lari. Bye. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye. Angela, Ya, where's your Terima baby kasih brother? Romo. Terima Terima kasih. kasih. Bye. Terima kasih Romo. Terima kasih kembali. baik. Jala, dedenya mana? Lagi tidur. Oh, lagi tidur ya. Iya deh. Bye, Bye-bye ya, Kathleen. Jala. Bye Bye. semua. Angela, bye Romo. Bye Om Bye. Andreas. Happy Sunday.